Selamat pagi anak hebat. Di sini kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammimu lana bil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya pecahan biasa. Pecahan murni yaitu pembilangnya lebih kecil, berarti yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Berarti yang atas kecil, yang bawah besar. Itu namanya pecahan murni. Contohnya lagi 3/5. Contohnya lagi 6/9 dan 11/12. Ini yang dinamakan pecahan biasa murni. Selanjutnya yang ada pecahan biasa yang tidak murni. Adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5/3 berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Yang atas lebih besar dari penyebutnya. Contohnya lagi 7/4, 11/7
dan 12/10. Nah, ini yang dinamakan pecahan tidak murni. Dan ini juga yang dinamakan bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, pecahan campuran. Apa sih, Bu, pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa murni. Nah, pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk A, B per C, dengan A adalah bilangan bulat dan B per C adalah pecahan murni. Contohnya 2, 1/2. 2 ini sebagai bilangan bulat dan 1/2 adalah pecahan murni. Ketika dijadikan satu, yaitu bernama pecahan campuran. Nah, ini bentuk dari pecahan campuran. Ada lagi 8/35. Itu namanya pecahan campuran. Selanjutnya 7, 3/4 juga pecahan campuran. Dan 1, 7/8. Itu namanya pecahan campuran. Yaitu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Pecahan murni adalah yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana, Bu? Pecahan campuran yakni jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Berarti jika pembilang suatu pecahan lebih besar, berarti pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu bisa dijadikan pecahan campuran. Contohnya seperti apa, Bu? Sebelum contoh, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang dengan penyebutnya. Dibagi atas, dibagi bawah. Pembilang dibagi penyebut. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, contohnya, caranya adalah A dibagi B. Nah, di atas sisa per B. Contohnya seperti ini. Ubahlah pecahan 15/4 menjadi pecahan biasa. Nah, 15/4 sama dengan 15 dibagi 4. Nah, sama dengan 3. Tapi ada sisanya, Bu. Sisanya 3. Nah, cara penulisannya, jadi bentuk pecahan campuran yaitu 3 bilangan bulat, yaitu A dibagi B, yaitu 15 dibagi 4. Hasilnya 3, sisanya 3 ditaruh di atas, dan B tadi yang membagi atau penyebutnya itu ditaruh bawah. Berarti 3/4. Sisanya ditaruh atas, penyebutnya tetap. Nah, 3 ini sebagai bilangan bulat. Nah, seperti itu. Dari sini dapat dipahami. Nah, selanjutnya, mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Pecahan campuran A, B per C dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara sebagai berikut. C dikali A ditambah B per C. Maksudnya gimana, Bu? Nah, contohnya seperti ini, Nak. Ubahlah pecahan
3/5 menjadi pecahan biasa. Nah, caranya seperti ini. 5 dikali 3 jadi penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per 5. 5 ini penyebutnya, jadi penyebutnya itu tetap sama dengan 5 dikali 3, 15. Ditambah 3 sama dengan 18 per 5. Ini yang dinamakan pecahan campuran ke pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa ke pecahan campuran, sekarang pecahan campuran ke pecahan biasa. Selanjutnya, pecahan desimal. Apa Bu pecahan desimal itu? Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, 0,3. Ini pecahan desimalnya. Jadi bentuk pecahan desimal itu ada komanya. Nah, 0, berapa? Nah, itu namanya pecahan desimal ini. 0,3 ini adalah bentuk dari pecahan desimal. Nah, sama dengan berapa, Bu? Sama dengan 3/10. Nah, 0,3 itu sama dengan 3/10. Selanjutnya, 0,16. Ini bentuk pecahan desimalnya sama dengan 16/100. Nah, dari sini pasti kalian bingung. Kok 3/10 kalau 16/100? Nah, angka yang di belakang koma bila 1 menjadi 10. Nah, kalau angka di belakang koma ada 2 berarti 100. Ada lagi, kalau angka di belakang komanya 3 sama dengan per 1000. Tapi bentuk pecahan desimalnya itu sendiri yaitu 0,3, 0,16, dan 0,245. Ini namanya bentuk pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya, 3/5 sama dengan 3 dikali 2 per 5 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kita harus mengubah penyebut menjadi 10 atau 100 atau 1000. Karena ini bisa digunakan 10, maka 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 100. Jadi, kita harus menjadikan di bawah penyebutnya itu 10 atau 100 atau 1000. Kalau sudah dijadikan 10 ya 10 enggak apa-apa. Kalau sudah dijadikan 100 ya 100 enggak apa-apa. Nah, setelah 6/10 jadilah pecahan desimalnya 0,6. Seperti kata yang tadi, jika angka di belakang koma itu 1, maka penyebutnya 10. Jika angka di belakangnya koma 2, maka penyebutnya 1000.
Lagi contohnya, 1/4 sama dengan 1 dikali 25. 4 dikali 25. Kenapa, Bu, dikali 25? Karena kita akan menjadikan per 100. Nah, 1 dikali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Sama dengan kalau per 100 berarti angka di belakang koma ada 2. Jadi seperti 0,25. Semoga paham ya anak-anak. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa ke pecahan desimal, sekarang desimal ke biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Aturannya, ada aturannya. Kalau tadi kan kita tinggal membagi, kalau ini ada aturannya. Aturannya, pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan angka 3 di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Nah, contohnya seperti ini. 0,5 sama dengan 5/10. 0,25 sama dengan 25/100. 0,245 sama dengan 245/1000. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana apabila bisa disederhanakan. Contohnya, yang pertama, pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Contohnya, 0,5 sama dengan 5/10. Sama dengan 5 dibagi 5/10 dibagi 5 sama dengan 1/2. Nah, jadi menurut aturan yang pertama, pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Karena 0,5 angka di belakang koma ada 1 berarti 5/10. Nah, tadi setelah kita melakukan aturan yang pertama, yang terakhir ada lalu sederhanakanlah. Maka 5/10 ini bisa disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya, pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Contohnya, 0,75 sama dengan 75/100. Karena angka di belakang koma ada 2, jadi penyebutnya 100. Nah, disederhanakan karena masih bisa disederhanakan. 75 dibagi 25/100 dibagi 25 sama dengan 3/4, yaitu bentuk terkecil dari 75/100 adalah 3/4. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000. Contohnya, 0,625 sama dengan 625/1000. Karena angka di belakang koma ada 3, jadi penyebutnya
1000. 625 dibagi 125 dan 1000 dibagi 125 adalah 5/8. Jadi bentuk sederhana dari 625 adalah 5/8. Nah, 5/8 ini adalah pecahan biasa. Pecahan desimalnya adalah 0,625. Selanjutnya, kita akan belajar tentang persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contohnya, 8% adalah 8/100. Nah, bentuk dari persen adalah 8%. Nah, itu. Nah, 8% ini sama dengan 8/100. Nah, bilangan 8% dibaca 8%. Nah, ini yang dinamakan bentuk dari persen. Nah, 25% berarti berapa? 25/100 atau 1/4. 1/4 adalah bentuk sederhananya dari 25/100. Lalu bilangan 25% dibaca 25%. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke persen. Cara merubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contohnya, 1/2 sama dengan 1 dikali 50 dan 2 dikali 50. Kenapa dikali 50, Bu? Karena kita harus menjadikan penyebutnya 100. Nah, 2 dikali berapa ya? Dikali berapa ya agar bisa menjadi 100? Yaitu dikali 50. Apabila di bawah dikalikan 50 dan di atas harus dikalikan 50. Nah, 1 dikali 50 yaitu 50. 2 dikali 50 yaitu 100. Maka dari 50/100 bentuk persennya adalah 50%. Selanjutnya 3/5. Nah, 5 ini dikali berapa ya agar 100? Yaitu dikali 20. Apabila atas di bawah dikali 20, maka atas harus dikali 20. Sama dengan 3 kali 20, 60. 5 kali 20, 100. Sama dengan 60/100 bila dijadikan persen. Nah, 60/100 ini kan pecahan biasa. Bila dijadikan persen yaitu menjadi 60%. Ya. Mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Cara merubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian sederhanakan. Contohnya, 25% tadi kan sama dengan 25/100. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu disederhanakan. 25 dibagi 25 dan 100 dibagi 25 sama dengan 1/4. Jadi 25% itu kan kalau ditulis pecahannya 25/100. Karena kemudian kita harus menyederhanakan karena 25/100 masih bisa dibagi menjadi 1/4. Jadi bentuk persen dari 1/4 yaitu 25%.
Selanjutnya lagi 72%. Berarti kita harus menulis 72 per 100. Sama dengan, kita sederhanakan, 72 dibagi 4 dan 100 dibagi 4 sama dengan 18 per 25. Jadi bentuk persen 72%, bentuk pecahan biasanya adalah 18 per 25. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa difahami. Yuk semangat belajar anak-anakku.